Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Pak Mokhtar pada perkuliahan Matematika Bisnis. Oke, hari ini kita sudah masuk ke pertemuan kedua ya. Jadi untuk hari ini kita materinya adalah deret hitung. Apa itu deret hitung? Baik, saya akan share langsung untuk materi kita hari ini. Oke, jadi hari ini kita sudah masuk ke pertemuan deret hitung. Jadi deret hitung itu sama ya, cuman beda nama saja dengan deret aritmatika. Jadi untuk deret aritmatika itu saya rasa kalian sudah mendapatkan materi tersebut waktu SMA. Nah, ini pengertian dari barisan dan deret. Barisan adalah daftar urutan bilangan dari kiri ke kanan yang punya karakteristik atau pola tertentu. Sedangkan deret adalah penjumlahan suku-suku dari suatu barisan. Jadi barisan sama deret itu berbeda ya. Oke, ini manfaat belajar dari deret hitung. Jika perkembangan variabel-variabel tertentu dalam kegiatan usaha, misalnya produksi, biaya, pendapatan, penggunaan, tenaga kerja, penanaman modal, berpola seperti barisan aritmatika, maka prinsip-prinsip barisan aritmatika dapat digunakan untuk menganalisa perkembangan variabel tersebut. Jadi itu hampir sama nanti seperti forecasting atau peramalan ya. Jadi kita mau, misalkan kita mempunyai suatu data tertentu dan data tersebut ternyata memiliki pola tertentu dan konstan polanya. Jadi kita bisa memprediksi beberapa tahap ke depan. Misal tahap ke N-nya itu berapa, nanti bisa kita tentukan. Oke, selanjutnya yaitu berpola seperti barisan aritmatika, maksudnya bahwa variabel yang bersangkutan bertambah atau berkurang secara konstan. Jadi nggak hanya bertambah saja, bisa juga berkurang dari suatu periode ke periode berikutnya. Tuh. Jadi untuk deret aritmatika sendiri nanti lebih ke bertambah, yaitu bertambah yang nanti ada angka pembeda, atau berkurang sesuai dengan kisaran pembedanya kayak gitu. Ini contoh barisan deret aritmatika. Yang pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini sebuah barisan yang pembedanya hanya 1 plus 1 ya. Jadi 1 ke 2 itu ditambah 1, 2 ke 3 ditambah 1. Nah, ini konstan. Terus saya langsung ke paling bawah sendiri, yaitu contoh lainnya yaitu Rp1.000, Rp2.000, Rp3.000, Rp4.000. Nah, itu contoh barisan aritmatika. Pembedanya yaitu sebesar Rp1.000. Nah, ini satu lagi untuk pembeda yang minus atau yang berkurang, yaitu di baris kedua ini. Di baris kedua ini dia cenderung berkurang, yaitu 100 ke 80, 80 ke 60, 60 ke 40, 40 ke 20. Nah, ini untuk pembedanya adalah minus 20. Nah, ini lebih detailnya. Ini baris pertama tadi, yaitu bedanya 1, terus yang kedua ini adalah contoh dari pembedanya yang negatif, yaitu minus 20. Dia konstan, berkurangnya 20, ini 20, 20, terus. Seterusnya itu nanti sampai ke N. Selanjutnya yaitu adalah suku ke N. Nah, ini dilambangkan dengan SN. Tapi banyak referensi juga yang beda ya. Kalau ini untuk suku ke N itu untuk simbolnya atau apa namanya, singkatannya saya bikin SN. Nanti beda buku, beda simbolnya. Bisa jadi JN, dibalik. Nah, oleh sebab itu untuk yang ini saya gunakan SN ya. Jadi nanti untuk SN di materi perkuliahan saya ini dia adalah suku ke N. Oke, maksudnya suku ke N itu apa kayak gitu.
Jadi suku ke N itu menunjukkan urutan ke berapa kayak itu ya. Misalkan ini suku ke 1 yaitu 20, suku kedua 40, suku ketiga 60, terus suku kelima, ini suku kelima 100 kayak itu. Itu suku ke N. Oke. Perlu dicatat juga bahwa suku ke 1 itu sama dengan A. Jadi nanti A itu sama besarannya sebesar S1 yaitu suku ke 1. Kalau di sini A-nya sebesar 20. Nah, ini rumus suku ke N. Rumus suku ke N yaitu Sn sama dengan A ditambah N-1 dikalikan dengan B, di mana A adalah suku pertama atau S1. Ini suku pertama. Terus N itu indeks suku ke N. Nah, ini yang ditanyakan nanti. Misalkan nanti ada pertanyaan S8 itu berapa? Berarti N-nya 8, kayak gitu. B adalah pembeda. Itu adalah selisih antara suku antar suku. Suku ke 1 dengan suku setelahnya atau suku ke sarang dengan suku sebelumnya, kayak gitu pembedanya. Nah, tadi ini untuk pembedanya adalah 5, karena 12 kurangi 7, 5. 17 kurangi 12, 5. Jadi konstan ya 5. Jadi pembedanya adalah 5. Itu untuk pembeda. Oke, ini penjabaran dari mana sih rumus Sn tadi itu diperoleh. Karena sudah diperoleh Sn sama dengan ini. Kalau mau menjabarkan itu seperti ini. S1 sama dengan A. Oke. Mana A tadi besarannya adalah 7. S2 itu sama dengan A plus B. Ini kan 7 ditambah 5 jadi 12. A plus B ini. Dengan 12. Suku ketiga adalah A plus 2B. Nah, ini 7 ditambah 2B dan dia loncat 2 kali 1, 2. Berarti A plus 2B. Seterusnya sampai si S6 yaitu A plus 5B. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa si rumus-rumus tadi itu sebenarnya itu dapat dibawa ke bentuk sederhananya. Sebenarnya tadi itu. Yang mana tadi? Yang ini. Nah, ini. Ini adalah rumus umumnya. Kalau dijabarkan seperti ini. Suku kedua, suku keenam itu dijabarkan seperti ini. Itu tadi dari mana dapatnya rumus si suku ke N itu. Oke, sekarang kita latihan. Di sini kita mempunyai suatu barisan yaitu 7, 12, 17, 22, 27, 32. Oke. Di sini ada pertanyaan, berapa sih S7-nya? Berapa sih S11-nya? Sampai berapa sih S1000-nya? Oke, coba kalian coret-coret di kertas. Oke, atau gini saja saya contohkan langsung ke Excel aja. Oke, ini sudah saya buat. Nah, ini soalnya tadi. Untuk S7, ya, kalau misalkan deretnya sampai 7 kita bisa langsung sih, langsung ditambahkan 5 sampai S7-nya berapa gitu. Nanti kalau yang susah itu yang penjumlahan misalkan suku ke 1000, nah itu yang susah itu. Kalau masih yang suku ke 7 itu berapa, suku ke 1000 berapa itu mudah. Nah ini suku 1000, nah ini agak ruwet, nanti kan kita harus menjelentrekan. Nah, oleh sebab itu kita bisa menggunakan rumus si Sn sama dengan A plus N-1 dikalikan B ini. Oke, diketahui bahwa si A-nya itu sama dengan 7. N-nya ini untuk S7 sama dengan 7. Nah, ini. N-nya itu ini, yang ditambahkan 7. Jadi 7. Terus B-nya sama dengan 5. Oke. Nah, ini sudah mudah kan? Dari sini kita tinggal masukkan ke rumus ini. Oke. A ditambah N min 1, N-nya tadi 7 ditambah 1, 6. 6 kali B-nya 5, berarti berapa? 30 ditambah 7, 37. Itu jawabannya adalah suku ke 7. Jadi kalau misalkan ditanya S7 itu udah ya masih bisa ya kalau lihat deretnya aja. Tapi kalau misalkan ini 1000, nah kita harus wajib pakai rumus ini supaya errornya lebih kecil. Oke. Ditanya nih, selanjutnya yang S1000 itu berapa? Jadi A sama dengan 7,
Nah, N itu yang ditanyakan tadi adalah suku ke 1000, berarti di sini 1000. B-nya sama dengan 5, ini 5. Sehingga S 1000-nya sama dengan, nah tinggal masuk-masuk aja nih. 7 ditambah 999 kali 5. Itu hasilnya yaitu nih, 502. Itu tadi untuk jawaban suku ke 1000 kayak itu. Oke, kita lanjutkan materinya. Selanjutnya adalah jumlah suku. Nah, di sini dilambangkan dengan J. Kalau suku ke N, jumlah suku ke N berarti JN, gitu ya. Apa yang dimaksud dengan jumlah suku? Nah, ini kalau jumlah suku itu mudah. Misalkan saya mau mencari J6. Maka J6 itu dapat dicari dengan S1 tambah S2 tambah S3 tambah S4 tambah S5 tambah S6. Atau saya masukkan angka-angkanya yaitu sama dengan 7 tambah 12 tambah 17 tambah 22 tambah 27 tambah 32. Nah, ini kalian bisa hitung sendiri. Hasilnya berapa gitu ya. Oke. Ini kita mau menjabarkan dulu dari mana sih rumus si JN nanti. Ini ada rumus JN. Ini rumus JN umumnya itu seperti ini nanti. Ada 3 rumus, bebas kalian mau pilih mana, hasilnya akan sama saja. Oke. J1 itu sama dengan A. J2 itu sama dengan A ditambah A plus B. Nah, ini A plus B itu dapatnya dari mana? Itu yang tadi itu. Penjumlahan dari sini. Nih, A plus B, si SN tadi. Terus J3 itu berapa? Rumusnya itu A plus B plus A plus 2B. Ini punyanya S1, S2, S3. Maka diberi 3A plus 2B. Nah, ini nanti akan membuat suatu deret. Sehingga nanti dari deret itu kita dapat memperoleh bahwa persamaan umumnya nanti, oke, sebelum persamaan umum kita lihat ini. Nah, ini J1-nya kita peroleh persamaan ini. A sama dengan A plus 1/2 kurangi 1 kalikan B. Untuk J2 sama dengan 2A plus 2/2 dikali 2 min 1 kalikan B. Nah, sehingga nanti akan diberi persamaan umum. Nah, dari sini sudah kelihatan kan polanya itu. Nah, nanti kurang lebih seperti ini. Oke. Nih, nanti yang nih. Jadi kalau persamaan tadi yang di background tadi dijadikan ke persamaan umum jadinya seperti ini. Jn sama dengan Na plus N/2 dikalikan N-1 kali B ini. Akan tapi untuk yang rumus kedua, ketiga itu sama saja nanti hasilnya. Cuman untuk rumus yang ketiga kalian perlu menghitung SN-nya dulu kayak gitu. Ini kan ada SN-nya. Kalau ini tidak ada SN-nya. Jadi sebenarnya ini ada perhitungan SN, cuman yang ini lebih dijabarkan saja. Kalau ini langsung ke SN-nya. Tapi bebas nanti kalian mau pakai rumus yang mana hasilnya akan sama. Saya tidak tidak memaksakan pakai satu rumus saja. Oke, kita ke latihan soal lagi. Nah, ini ada contoh. Ini deret barisan dari barisan tadi. Dicari J6-nya itu berapa, J1000-nya berapa. Maksudnya jumlah dari suku ke-6 itu berapa, jumlah dari suku ke 1000 itu berapa. Oke, saya akan share lagi file Excel tadi. Nah, ini persoalannya, terus ini yang dicari J6. Oke, kalau kita mencari J6 itu mudah ya, kita tambahkan saja 7 tambah 12 tambah 7, nah, ini dapat 117. Coba nanti kalau misalkan kita mencari J1000, apakah kita mau menjumlahkan itu? Nah, itu akan repot juga ya diri kita ya. Oke. Oke, sebagai contoh awal, saya akan mencontohkan untuk menghitung J6 menggunakan rumus saya menggunakan rumus yang pertama tadi, yang atas ini. Oke. Ketahui bahwa A sama dengan 7, N 6, 6 itu yang ditanya, J6, terus B-nya sama dengan 5, bedanya 5, sama seperti tadi, 7, nah 12 kurangi 7, 5, 17 kurangi 12, 5, konstan ya, 32 kurangi 27, 5. Oke, tinggal masukkan ke rumus tersebut, oke, N kali A ditambah N/2 kalikan N-1 kali beda, maka nanti hasilnya
117. Hasilnya sama dengan kalau kita menjumlahkan cara manual tanpa pakai rumus itu. Nah, tapi saya sarankan untuk belajar kita menggunakan rumus ini. Oke. Oke, sekarang kita mencari jumlah suku ke 1000. Nah, itu berapa? N-nya sama dengan 7, N-nya 1000, B-nya 5. Nah, ini 1000 sama. Ini dari sini 1000-nya. Maka nanti akan diperoleh angka sebesar ini. 2.504.500. 2.500.004.500. 2.500.004.500 itu untuk jumlah suku ke 1000. Nah, itu tadi untuk contoh perhitungan dari jumlah suku ke N. Oke, kita sekarang ke contoh soal aplikasi dari deret hitung. Oke, untuk contohnya yaitu sebuah dealer sepeda motor baru setahun buka usahanya. Bulan pertama stok persediaan sepeda motor sebanyak 10 unit. Pada akhir tahun dievaluasi rata-rata permintaan stok sepeda motor sebulannya sebanyak 7 unit. Berapakah stok persediaan pada bulan ke-7? Nah, ini banyak S7. Berapakah stok yang tersedia hingga bulan ke-7? Oke, dari sini kita harus ini nih mendetailkan dulu. Diketahuinya apa, ditanya apa, gitu ya. Diketahuinya bahwa S1 atau A itu sama dengan 10. Nah, ini bulan pertama, berarti ini suku pertama ya. Oke. Terus untuk bedanya yaitu 7 unit. Nah, ini rata-rata permintaan stok sepeda motor setiap bulan ternyata 7 dan itu konstan, berarti B-nya sama dengan 7. Berapakah stok persediaan pada bulan ke-7? Nah, ini yang ditanya ternyata S7. Pertanyaan selanjutnya, berapa stok yang tersedia hingga bulan ke-7? Oke, ini berarti akumulasi bulan 1 sampai bulan 7. Berarti dia adalah J7 atau jumlah suku ke-7. Oke, ini sudah saya buatkan, diketahui S1 sama dengan A sama dengan 10, B sama dengan 7, ditanya S7 dan J7. Nah, ini rumus yang digunakan. Ini SN, ini JN. Ini JN-nya bebas, saya nggak karena ini kita kan mencari SN nanti, tinggal masukin aja pakai rumus yang ketiga tadi. Oke, ini jawabannya. Jadi untuk S7-nya yaitu sebesar 52. Nah, ini bisa dimasuk-masukkan, nanti dicoba di red hasilnya sama nggak sama punya saya. Nanti kalau beda bisa diskusikan di WA group. Untuk J7 sama dengan ini hasilnya 217. Jadi untuk bulan ke-7, jadi stok persediaan pada bulan ke-7 yaitu sebanyak 52 dan stok yang tersedia hingga bulan ke-7 yaitu sebesar 214 kayak gitu. Nah, itu tadi contoh perhitungan aplikasi dari deret hitung. Nah, ini ada lagi aplikasi deret hitung. Perusahaan minyak PT Oil menghasilkan 3.000 liter pada bulan pertama produksinya. Dengan penambahan tenaga kerja dan peningkatan produktivitasnya, perusahaan mampu menambah produksi sebanyak 500 liter setiap bulannya. Ini konstan ya. Jika perkembangan produksinya konstan, berapa liter yang dihasilkan pada bulan kelima? Nah, ini ditanya apa S5-nya. Berapa liter telah dihasilkan sampai bulan ke-10? Berarti yang ini pertanyaannya adalah S5 dan C5. Oke. Untuk pertanyaan ini dijadikan tugas. Jadi nanti jawabannya ditulis kertas dan di scan atau difoto nanti dikonvert ke PDF. Seperti minggu lalu dikumpulkan via email. Itu tadi untuk materi kita hari ini. Jadi hari ini kita sudah belajar deret hitung. Perlu digarisbawahi bahwa deret hitung itu sama dengan deret aritmatika. Oke. Sekian untuk pertemuan hari ini. Saya ucapkan terima kasih.